Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di Evio Share. Oke, value itu adalah nilai atau keyakinan kamu yang pengen kamu sampaikan kepada customer kamu gitu. Karena ketika kamu bisa menjual value yang berbeda, itu kamu bisa bersaing. Saya kasih contoh ya. Oke. Saya kasih contoh. Kak Steny, bisa jawab gak kenapa ada orang yang mau membeli mobil yang harganya 50 juta, tapi ada juga yang bisa membeli 50 miliar misalnya. Wow. Padahal sama-sama kendaraan untuk bepergian, Roda 4 alat juga. transportasi. Transportasi darat. Yes. Gitu. Karena ada value yang berbeda di situ. Kenapa ada orang yang misalnya memakai jam tangan yang mungkin cuma harganya ratusan ribu, tapi ada juga yang sampai miliaran. Karena ada value di situ. Ada misalnya nilai sosial yang menjadi tanda dirinya sendiri. Ya, sederhananya ada dua mug buat minum ya. Mug dua putih, yang satu polos, harganya 25.000. Yang satu harganya 400.000. Karena ditempelin logo BMW. Yes, betul sekali. Tapi jangan salah diartikan Kak Steny, karena seringkali orang sebetulnya itu adalah salah satu contoh yang bagus sekali untuk menggambarkan betapa pentingnya branding ya. Betapa branding itu juga bisa membeda. Tapi saya belum mau masuk ke situ dulu. Artinya begini, karena ketika pakai contoh tadi, orang tuh langsung mengira bahwa branding itu adalah logo. Tapi padahal branding itu juga lebih dari logo. Itu excellent. Tapi nanti pembahasannya bisa jauh lebih panjang Kak Steny. Episode berikutnya kita fokus ke value. Nggak masalah. Pokoknya kalau misalnya ada yang mau membahas tentang branding atau marketing lebih jauh, komen di kolom komentar. Boleh. Saya akan dengan senang hati mampir lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Steny. Siap. Anyway, saya lanjutin dulu. Jadi value. Pahamin dulu value yang kamu bawa. Entah kamu itu personal branding maupun itu branding untuk perusahaanmu atau corporate branding. Pahamin dulu itu. Nah, kemudian value itu bukan cuma itu doang Kak Steny. Ini juga salah satu yang saya ingin selalu katakan kepada orang-orang yang bertanya, yang ikut mentoring saya. Kebetulan saya juga ada mentoring. Itu ketika kamu berbisnis, ketika kamu berjualan, please bukan berarti kamu itu menjual produkmu. Kamu tidak menjual produk, tapi kamu menjual value. Itulah yang kemudian bisa menjadi pembedamu. Itulah bagaimana kamu bisa bersaing. Artinya gini Kak Steny. Kak Steny misalnya nih, ada langganan mie ayam nggak? Ada. Kak Steny sukanya karena apa? Sukanya karena pertama rasa, terus pertama sih rasa kalau makanan jelas rasanya nikmat, kayaknya nggak ada lagi yang lain seperti itu deh. Kedua, tempatnya tuh nyaman banget. Dia kasih tempat seolah-olah kita kayak ada di rumah gitu. Kita udah bisa lihat bahwa value itu nggak cuma satu hal. Tadi udah ada rasa, kemudian ada bagaimana kita kenyamanan kita. Artinya itu nanti lebih jauh kepada servis kita yang kita berikan gitu ya. Jadi, satu pertanyaan lagi. Kak Steny, kalau misalnya mie ayam ini let's say harganya naik 5-10 ribu, masih nggak ada masalah. Seneng kita kalau di situ makannya enak banget, tempatnya nyaman buat ngobrol asik. Exactly, itulah yang pengen saya tekankan. Ketika kamu menjual produkmu, kamu harus mengejar mereka. Tapi ketika kamu menjual value-mu, kamu akan dicari. Itu poinnya. Jadi bisa juga value ini suatu solusi dari problem orang yang cuma kita yang punya. Betul sekali. Semua orang itu punya masalah. Itu yang pengen saya jelaskan lebih jauh Kak Steny, bahwa jangan cuma jual produkmu itu karena kamu mau mendapat duit gitu loh. Tapi coba posisikan kamu di tempat mereka. Mereka semua orang itu punya masalah yang ingin diselesaikan. Entah itu secara harafiah maupun secara emosional gitu ya. Jadi coba lakukan pendekatan itu. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang memang mobil itu alat transportasi, tapi kemudian bisa jauh lebih kita kembangkan lebih jauh gitu loh. Untuk nilai sosial, kemudian misalnya untuk kecepatannya dan sebagainya gitu. Jadi ada value yang bisa kita kembangkan lebih jauh. Tergantung bagaimana kamu melihat produkmu itu. Sekali lagi, makanya itulah pentingnya memahami value-mu. Satu contoh lagi nih, ada satu mobil van. Dia itu kayaknya ramah buat orang yang disable. Dia siapin kursi dan tangga khusus. Makanya sebagian dari orang tuh yang punya orang-orang tua sepuh beli mobil itu. Betul sekali. Karena kayaknya dia punya value bahwa dia ini kan mobil keluarga. Kalau kita mengajak orang tua kita yang lagi sakit. Alasan temen gitu beli. Kenapa lo beli ini? Karena itu dia punya sesuatu yang memberikan gue lebih. Betul.
Jadi value itu juga ya, sesuatu yang di luar daripada masalah produk ya? Iya, ketika teman Kak Steny nyari produk seperti itu, apakah mereka ngelihat harganya? Enggak. Karena dia ada kebutuhan. Yes. Jadi ketika itu saya ulang sekali lagi, ketika kita bisa menjual produk kita, harga tuh nggak jadi masalah. Salah satu contoh lain misalnya Kak Steny adalah pegiat lingkungan. Go green, ya kan? Sekarang lagi hype nih, no plastic dan sebagainya. Misalnya kita ambil mobil lagi deh, karena Kak Steny udah concern sekali dengan lingkungan, Kak Steny ini akhirnya mencari mobil yang misalnya ramah lingkungan, pakai sound power misalnya. Iya. Kak Steny mikirin harganya nggak? Enggak. Karena udah punya tujuan lain, udah punya value lain yang dicari. Atau zaman dulu 5 tahun yang lalu orang beli Toyota Prius gitu ya, mobil hybrid yang bahan bakarnya lebih baik, nggak rusak lingkungan. Itu contoh lain juga. Karena kita udah masuk ke situ. Ya. Tapi bergeser menyasar audiensnya agak tersegmentasi dong. Nah, nanti kebetulan ini akan menjadi poin kedua yang saya bahas. Jadi itu sebelumnya saya katakan dulu, ketika kamu menjual value, sekali lagi jangan langsung lari kepada harga. Karena ketika kamu menjual harga, misalnya nih Kak Steny punya bisnis baju. Harga paling murah se-Indonesia. Tagline-nya misalnya begitu. Sekarang udah banyak banget ya, terutama di Instagram yang mengedepankan harga seperti diskon itu. Ya gitu. Ya, tapi pertanyaannya, ketika saya sebagai customer melihat toko lain yang ternyata produknya lebih murah, apa yang saya lakukan? Pindah kalau saya selingkuh. Saya pindah ke yang lebih murah. Jadi nggak ada ikatan lain selain harga. Itulah yang seringkali saya ingin coba sampaikan, bahwa jangan ngajarin mereka itu berhubungan secara harga, tapi secara value. Ketika kamu dicari karena value, maka itu akan jadi langgeng. Ini cari sesuatu yang mereka butuhkan di luar dari harga. Ini berkaitan dengan poin kedua. Itu poin pertama tadi, apa value-mu, Jadi pahami tentang dirimu dan pahami apa value mau kamu jual. Jadi pahami kamu itu kayak kita berteman deh. Kak Steny pasti juga punya temen kan, bahwa yang sorry to say, misalnya setiap ketemu mau minjem duit, itu sorry to say ya, tapi itu adalah sebuah pemikiran yang udah kuno, ketinggalan. Ketika kita fokus kepada pelanggan yang artinya benar-benar tadi yang itu poin yang sangat bagus. Ketika kita punya value, itu memang terkadang kita itu jadi punya pasar yang segmented. Tapi nggak apa-apa, justru itu poinnya.